musannifu rahimahullah wa atfun nasaki bil wawi, dan ataf nasak dengan wawu. Kalau iki lebih gampang daripada kemarin kan, atau bayan, dan kita akan ngaji sekarang ataf nasak. Ar-rabi' min at-tawabi' adalah ataf nasak. Waqad madha, dan sungguh telah lewat tafsirul ataf, tafsir tentang ataf. Kemarin apa ataf definisinya kan? Rujuk apa? Rujuk ada syai' ba'da dhihabiyah, setelah hilang kemudian balik mana? Fa amman nasab, adapun nasab, bahwa tabi, nasak itu termasuk tabi al-mutawassit, yang ada di tengah-tengah, bainahu, antara dia, antara tabi, wa baina matbu'i, dan antara matbu'nya. Ada di situ ahadu hurufil atfi, salah satu huruf ataf al-ati dzikruha, yang akan datang penyebutannya. Jadi apa itu ataf nasak? Ataf nasak termasuk bagian daripada tabi yang diiringi, yang terletak di tengah-tengah, yang ada di tengah-tengahnya antara tabi dan matbu', salah satu huruf ataf, Jadi kayak apa ya kawan? Zaidun wa Salimun wa imani. Aina tabi? Salim kan? Tabi. Aina matbu? Zaid. Tengah-tengah antara tabi dengan matbu ada apa? Mutawassit. Di tengah-tengah mutawassit dengan bi'ahadi huruful ataf. Jelas terlihat ada apa namanya? Nah, walam ahuddahu bihaddin, dan aku tidak definisikan dia dengan suatu definisi. Aku tidak definisikan dia dengan satu definisi. Lain dengan ataf bayan. Ataf bayan didefinisikan oleh beliau. Kenapa ataf nasak ini enggak didefinisikan oleh beliau? Liwuduh, karena udah jelasnya dia. Karena udah jelasnya dia. Ala annani fasartu biqauli. Akan tetapi ana sudah mentafsirkan dia dengan perkataannya bil wawi, tapi saya sudah tafsirkan dia dengan kata-kata wawu. Fa inna ma'nahu, maka maknanya adalah anna atfun nasak huwal ataf, dia adalah ataf dengan wawu dan fa dan semisal dan saudara-saudaranya. Meskipun anak tidak mendefinisikan, tapi anak sudah tafsirkan ataf nasak itu dengan kata-kata bilwawi. Jelas? Bilwawi. Maksudnya ataf nasak itu adalah ataf yang ataf dengan wawu atau dengan fa atau dengan summa dan teman-temannya. Wa taratu ba'da zikri kulli harfin fi tafsirin makna. Wa taraktu, dan aku iringi ba'da zikri, setelah aku menyebutkan kull harfin, setiap huruf ana iringi dengan tafsir sekaligus maknanya. Jadi ana iringi setelah ana menyebutkan masing-masing hurufnya ataf itu apa, ana iringi sekaligus dengan tafsir maknanya apa. Wawu itu maknanya apa, summa itu maknanya apa. Langsung setiap huruf itu diiringi dengan tafsirnya. Wawu tafsirnya apa, summa tafsirnya apa, diiringi setiap huruf itu ada tafsir maknanya. Wahiyah, dan dia itu wawu limutlaqil jam'i. Wawu itu limutlaqil jam'i. Ingat, arti mutlaqul jam'i apa? Enggak berfaedah apa? Tertib wala tarahi. Ya mutlaqul jam'i. Ada mana limutlaqil jam'i? Jam'i lewati sering. Wawu itu limutlaqil jam'i, enggak berfaedah. Tertib wala tarahi wala yang lainnya. Qala Sirafi rahimahullah,
Ajma'an nahwiyuna wal lughawiyuna minal basriyin wal kufiyin annal wawa lil jam'i min ghairi tartibin. Ulama nahwu telah sepakat dan ulama lugha telah sepakat dari kalangan basriyin dan kufiyin bahwasanya wawu itu untuk jamak, tapi tidak mengharuskan tertib. Mana untuk jamak? Zaidun Salimun, Zaidun wa Salimun qa'iman. Mana untuk jamak? Ai Zaid dan Salim ini berbarengan. Ngono wae. Berbarengan berdiri. Ngono wae. Apakah harus tertib berbarengan sama-sama? Ataukah Zaid lebih dulu? Nggak harus. Jadi contoh ja'a Zaidun wa Amrun. Yo, mana jamak? Keduanya datang. Karena ada wawu kan? Nah, mana yang lebih dulu? Nggak tahu. Mana yang lambat? Nggak tahu. Apakah harus datang sama-sama? Ya enggak. Pokoknya keduanya itu datang. Dan nggak mengharuskan tertib. Zaid dulu baru Amr, nggak harus. Wa aqul idza qila jaa Zaidun wa Amr fa ma'nahu, maka maknanya annahuma, bahwasanya keduanya yaitu Zaid wa Amr istaraka, keduanya itu berserikat fil maji, dalam masalah datang. Iki artinya limut lakil jana. Ya, berserikat datang itu saja. Berserikat dalam masalah atif atau tabi wal matbu, berserikat dalam masalah sama dengan amilnya. Summa yahtamilu al kalamu, kemudian kalam ini, kalam Zaid wa Amr itu ada 3 ihtimal. Summa yahtamilu kalamu salasata ma'anin, kemudian kalam ini memiliki 3 makna. Ahaduma ayakuna jaa ma'an, keduanya ini datang sama-sama. Ini ihtimal pertama. Wasani ayakuna majiuhuma ala tartib, bisa jadi tertib. Zaid dulu baru Amr. Wasalis ayakuna ala aksi tertib. Allah tertib. Umar dulu baru Zaid. Lawannya tertib. Jadi datang dulu Amr dulu baru Zaid. Nah, sekarang kita lihat Amr ini lebih dulu. Anda bilang ada Zaid wa Amr. Padahal Amr itu lebih dulu, gak ada masalah. Sekarang mondok mana mondok lebih dulu? Pak Ali sama Pak Slamet. Di sini Pak Slamet. Pak Ali. Saya bilang ta'allama Pak Ali wa Pak Slamet. Wah, ya salah. Atau terbalik, ta'allama Pak Slamet wa Ali. Ya orang masalah. Wis. Nah. Sebelah sini. Fa'in fuhima, itulah mana mutlaqul jam', enggak bisa difahami apa-apa ya. Jadi kalau kata ja'a itu memiliki 3 makna. Fa'in fuhima ahadul umuri, maka jikalau difahami salah satu dari 3 perkara, bi khususi dengan khusus. Iki kat ini wau ini berfaedah tertib tentunya. Iki wau iki berfaedah lawannya tertib. Iki wau iki berfaedah sama-sama. Itu kalau ada pemahaman seperti itu famin dalilin akhar, dari dalil yang lain, bukan karena wau. Tapi jadi kalau ada kata difahami dalam kalau itu salah satu dari 3 perkara ini difahami seperti itu bukan dari waunya, tapi dari dalil yang lainnya. Ngerti? Apa Sim? Kama fuhimat al-ma'iyyatu, sebagaimana difahami ma'iyyah bareng-bareng fi nahwi qoulihi ta'ala wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Di sini Ismail dan Ibrahim bareng-bareng mengangkat kaidah dari bait. Apa kaidah bait itu? Pondasi dari, karena Baitullah itu dibangun ada kaidah-kaidahnya. Lah Ismail dan Ibrahim itu bareng-bareng mengangkat kaidah pondasi Baitullah. Bareng-bareng, orang ke Ibrahim itu bareng-bareng.
Berarti apa? Oh ini litartib. Karena apa? Karena dalil yang lain, dilihat dari yang lain itu ternyata bareng-bareng Ibrahim sama Ismail. Wa kama fuhima tartib, sekarang tertib. Fi qoulihi ta'ala idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu. Sekarang pertama apa? Goncang dulu bumi ini. Tertib baru setelah itu apa? Wa akhrajatil ardu asqala. Lalu bumi mengeluarkan isi-isinya. Wa qala al-insan, setelah itu manusia mengatakan malah ada apa dengan bumi ini. Ini tertib. Karena koordinat yang ada, karena dalil yang lain seperti itu. Wa kama fuhima aksu tertib, lawannya tertib sekarang, dipahami lawannya tertib sekarang. Fi qoulihi ta'ala ikhbaran, karena mengkhabarkan an mungkiril ba'si, tentang orang yang mengingkari hari kebangkitan. Mahia, tidaklah dia illa hayatun dunya, kecuali kehidupan kami dunia, namutu wa nahya. Loh, kok mati dan hidup? Berarti apa? Kalau mati setelah itu hidup, berarti apa? Menetapkan hari kiamat kan? Ya apa enggak? Ya enggak kan? Ini apa? Lawan tertib. Harus apa? Kami hidup lalu mati. Setelah kami mati enggak ada kehidupan lagi. Itu namanya mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, di sini. Jadi kalau ini jadi bahan mau tutup wajib tertib, wah, mari fatal nanti malahan. Di sini lawannya wajib enggak tertib di sini. Nah, apa itu? Kami mah hidup dulu, baru mati. Baru mati ya wis gak ada kehidupan lagi. Ngerti? Itulah termasuk pengingkaran ilmu ba'ats. Makanya ini wajib enggak tertib. Ini wajib enggak tertib ini. Wajib hidup dulu baru mati. Walau kanat litartib, andai kata wawu ini litartib, lakana i'tirafan, tentu orang kafir itu mengakui adanya kehidupan setelah kematian. Iki aku baru dulu itu baca mahya ilah hayatun dunya namutu wa nahya. Enggak terpikir. Iki lho kok namutu wa nahya itu piye? Ya kan Pak yo. Terpikir enggak aku baca iki? Iya, gurun terpikir itu opo? Oh kok namutu wa nahya. Mati lalu hidup. Berarti kan dia menetapkan hari kebangkitan, wong hidup dulu, mati, baru hidup. Gitu kan ya? Ya, alhamdulillah. Ayo. Wa hadzal ladzi dzakarnahu, dan inilah yang kami sebutkan, iki berfaedah aksu tartib. Dia adalah qaulu aktsari ahli ilmi minan nuhati wa ghairihim. Wa laisa bi ijma'in kama qala Syirafi. Inilah yang kami sebutkan adalah perkataannya kebanyakan ahli ilm dari nuhat dan yang lainnya. Walaisa bi ijma', bahwasanya, dan ini bukan ijma', bahwasanya itu enggak mengharuskan tertib kama qala Syirafi. Barruwiya an ba'dil kufiyin annal wawa li tartib. Mana lagi sebagian kufi niki jarine wawu itu berfaedah tertib. Jadi qaul kafar al ilm, wawu itu enggak berfaedah tertib. Itulah yang kami sebutkan. Diriwayatkan dari sebagian kufiyin, katanya wawu itu enggak berfaedah tertib. Ini menjawab ayat ini. Lihat kufiyin. Wa annahu ajaba an hadil ayat bi annal murada yamutu kibaruna wa tuwalladu sigharuna fa nahya. Oh no dia. Namutu, kami mati, sing tua-tua kami. Wa nahya, dan kami hidup. Apa ya kawan? Cili-cili kami. Jadi sing tua-tua mati dhisik, baru sing cili-cili hidup. Nah, bukan maksudnya namutu mati kami semuanya dalam alam kubur, terus kami hidup dari alam kubur, tidak. Ngerti maksudnya, Pak? Kufir menjawab, kami ini meninggal. Maksudnya, sing tuwek-tuwek kami di antara kami meninggal duluan, nanti hiduplah orang-orang kecil dari kami. Ngerti? Jadi belum meninggal semua ini, belum masalah alam kubur, belum. Ini baru di alam dunia. Ono wae. Waqat ajaba an hadil ayat bi annal murada yamutu kibaruna, teng matiku tua-tua kami. Wa tuwlidu, dan dilahirkan sigharuna
orang-orang kecil kami fana ya, maka kami hidup. Nah, jadi harus relevan. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan hari kebangkitan atau hari kubur, belum ada. Jadi tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kami hidup dan kami itu mati. Maksudnya kami mati artinya tuwek-tuwek kami meninggal srek, meninggal si. Setelah kami hidup, wong-wong nom saya hidup. Lah ini adalah ba'idun, tafsir atau takwilnya orang-orang kufin itu ba'idun, jauh sekali. Wa min awdahi ma yuradu alaihim qul arab. Termasuk yang paling jelas untuk membantah mereka adalah qaul arab. Kita ini sekarang bantah nih. Jadi bantah nih ikhtasoma. Apa maksudnya ini? Telah sengketa Zaid dan Amr. Kalau ini wawu ini berfaedah tertib, bagaimana ini? Zaid dulu ya bersengketa, baru apa? Amr. Ya kan ya kan ya? Tapi orang Arab gak boleh. Gak boleh pakai ikhtasoma Zaidun wa Amrun. Gak boleh pakai fa. Gak boleh pakai summa. Kenapa? Orang Arab gak boleh pakai fa dan summa. Soalnya summa itu jadi tartib. Dan fa litartibnya enggak. Kalau orang Arab gak boleh pakai ikhtasoma Zaidun fa Amrun, ikhtasoma Zaidun summa Amrun, itu gak boleh. Karena tartib, maka bantahan kepada orang kufiyin, maka dari kawau gak boleh berfaedah tartib. Kena gak jalan nih? Tahu siapa nih? Tahu siapa nih? Qasim. Apa coba lu ngeliat? Tidak melarang. Pak dan summa itu diletakkan di sini. Ya, enggak akan melarang. Tapi kenapa? Kenyataannya mereka melarang karena berfaedah tertib, maka menunjukkan bahwa itu enggak mungkin berfaedah tertib. Jelas? Yes. Wa min awdahi ma yaruddu alaihim, dan termasuk paling jelasnya untuk bisa membantah mereka adalah qaul Arab ikhtasama Zaidun wa Amrun. Lihat, wamtina'uhum, dan mereka itu melarang min ayyu'tafu min ayyatifu, dari mereka itu mengatofkan fidzalika, dalam hal ini dengan fa dan summa. Mereka melarang, enggak boleh di sini itu diatofkan fa dengan summa. Kenapa? Likaunihima litartib, karena fa litartib, summa litartib. Oleh falau kanatil wawu mislahuma, andai kata wawu itu semisal fa dan summa, lam tan adzalika, tentu terlarang juga oleh orang Arab. Gak boleh ente pakai takbir ikhtasama Zaidun fa Amrun, gak oleh, karena wawu berbeda. Kama imtana mahuma, sebagaimana terlarang juga pada fa dan summa. Jelas? Jelas? Paham Anwar? Muhammad paham? Wis, kalau ora paham. Paham Iqbal? Salih? Baik, sampai di sini dulu. Karena wis sodok lengar-lengar jam-jam ya. Wis loyo kan.